أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSK sekalian, syukur pada Allah atas segala nikmat yang bisa Allah limpahkan kepada kita. Salam dan salam dan satu pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan insyaallah kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak risalahnya ila yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini RSK akan membahas tentang masalah kesurupan dan cara penanganannya. Kita dapati di tengah masyarakat kita begitu banyaknya fenomena kesurupan, yaitu ketika seorang tiba-tiba tidak sadarkan diri, bahkan melakukan suatu gerakan yang di luar kontrol dirinya. Inilah yang mungkin kita dapati di tengah masyarakat yang disebut kesurupan. Secara dari Al-Quran, kesurupan Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah katakan di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas." Itu orang-orang yang memakan riba nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam kondisi seperti orang-orang yang kerasukan setan, antara penyakit gila yang dialami, tidak sadarkan diri sehingga mereka tidak bisa bangkit, terjatuh seperti orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menjadi dalil bahwasanya kesurupan benar adanya dan menolak pendapat orang-orang yang tidak percaya dengan kesurupan. Kenapa? Karena kesurupan ini adalah suatu kejadian di mana seorang yang mendapati suatu hal yang tidak diharapkan, yaitu jin masuk ke dalam tubuhnya. Adapun untuk proses pengobatannya, yang dimana pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika Rasulullah didatangi seorang yang membawa anak perempuannya yang mengalami sakit berupa seperti kesurupan atau gila. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tersebut untuk membawa di hadapan Rasulullah. Kemudian dibalikkan tubuhnya anak tersebut yang tadi sedang kerasukan. Kemudian dipukul punggungnya seraya berkata, "Ukhruju ya Allah, keluarlah kalian oleh Gusti Allah." Maka apa? Seketika anak tersebut pun sadar kembali. Adapun fenomena untuk cara pengobatannya bagi kita yang khusus yang melihat kejadian kesurupan, maka tentu yang pertama ialah kita harus memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan setan tersebut. Adapun proses penanganannya bisa kita melakukan bacaan-bacaan ruqyah, yang dimana dalam buku ini disampaikan oleh beliau tentang menangani orang-orang yang kesurupan. Pertama ialah bacakan suratul Fatihah, kemudian 4 ayat dari surat Al-Baqarah dan 2 ayat pertengahan surat Al-Baqarah, yaitu 163 dan 164. Kemudian ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian surat Ali Imran ayat 18 dan 1 ayat di dalam surat Al-A'raf dari ayat 54 sampai 56. Dan ayat terakhir di dalam surat Al-Mu'minun, juga surat Al-Jin ayat ketiga.
dan surat 10 ayat pertama dalam surat As-Saffat, dan 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Hasyr, dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Adapun mungkin jika sahabat sekalian tidak hafal, ya bisa dengan memegang mushaf atau cukup dengan ayat-ayat yang mudah yang kita baca, tentu dengan keyakinan saat membacanya. Berharap kepada Allah, Allah akan tolong kita untuk mengeluarkan jin di dalam tubuh orang yang kesurupan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita menolong seseorang yang kesurupan, maka butuh keyakinan yang kuat bahwasannya seorang yang membantu saudaranya adalah suatu manfaat yang bisa mungkin menjadi suatu kebanggaan. Bagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika seorang bisa membantu saudaranya, memberi manfaat kepada saudaranya jika saudaranya kesusahan, jika dia mungkin butuh bantuan berupa tadi penindakan karena saudara yang sedang kesurupan, maka ini menjadi suatu kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut, karena dengan asbabnya jin di dalam tubuh orang kesurupan tersebut bisa keluar atas izin Allah dengan bacaan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan. Maka sahabat sekalian, inilah suatu tips agar kita bisa menolong mungkin di tengah masyarakat atau lingkungan kita atau di tempat kerja kita yang ada terjadi kesurupan. Misalkan terjadi kesurupan massal, maka penanganannya pun harus benar, itu dengan memisahkan orang-orang yang kesurupan tersebut dalam satu ruangan terpisah. Jangan kumpul banyak orang mengurumuninya, karena akan terjadi sesuatu yang tidak maksimal dalam proses penyembuhan. Baik, itulah sahabat sekalian tips bagaimana agar kita bisa menangani kesurupan yang terjadi di tengah-tengah mungkin kehidupan kita. Maka kita bisa mengambil pelajaran agar kejadian kesurupan ini jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Bagaimana caranya agar tidak terjadi? Ya, bentengi dengan tauhid yang benar, kemudian dawamkan zikir pagi petang, biasakan diri senantiasa bersuci dan melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Karena dalam satu hadis Rasul mengatakan, al-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrillah mawala wa aliman wa muta'aliman. Yang artinya sesungguhnya dunia beserta isinya terlaknat di sisi Allah, kecuali ada 4 hal aktivitas yang membuat Allah ridho kepada kita. Apa itu? Zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian mawala, melakukan amalan yang Allah cintai dari amal-amal soleh yang ada Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, wa'aliman, orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran ilmu yang dia dapati dia sampaikan kepada saudaranya. Dan terakhir, pemuta'alim, orang-orang yang mau belajar. Semoga kita terhindar dari laknat Allah, karena ketika keluar dari 4 aktivitas ini, disitulah setan bisa menguasai diri kita. Dan Allah yang penghujung lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.